Hai, aku Hankun. Selamat datang kembali ke Doomsday dan kali ini kita bahas update dulu. Tunggu sebentar untuk yang nungguin video yang lain. Kita ada update di mana ada beberapa poin yang diperhatikan. Ada dua event yang bakal muncul, yaitu Odysseus Returns di 1 Agustus dan Childhood Whimsy yang bakal keluar di 16 Agustus. Nanti kita lihat apa yang muncul. Kemudian ada AR upgrade. Katanya ada mekanisme Warfog atau kabut. Jadinya di fase 1 di bagian battlefield-nya ada kabut. Jadi mungkin kita nggak bisa lihat musuh secara langsung di map. Ini merupakan mekanisme yang menarik. Jadi rider nggak gampang ngejar-ngejar ya. Kalau misalkan ada kabut gitu kan, semuanya bisa lebih enak. Travel speed nggak terlalu berpengaruh banyak, kecuali untuk kabur dan mengejar dari jarak dekat ya. Nggak tahu musuhnya ada di mana, bukan? Seperti itu nanti kita bakal lihat aja langsung di eventnya. Kemudian ada auction house yang kalau kita perhatikan suka ada yang nge-share di chat sekarang. Nih kita cek dulu auction house. Di sini ada bidding hall, di mana ini adalah kita bisa ngeset armament tertentu, di mana kita set harga dulu awalnya sekian, lalu kita lelang ya, mekanisme lelang. Jadinya yang ngebid tertinggi dia yang bakal dapet si armamennya, dan di sini lebih kelihatan nih. Jadinya yang dibutuhkan oleh whale semuanya udah kelihatan di sini lah. Kalian bisa cobain aja sell dan bidding di sana ya. Itu sekilas tentang auction house, filternya juga dan fungsinya di-upgrade. Kemudian ada 2 physical type secret biochemical beast baru. Ini targetnya mungkin adalah whale. Nanti kita bakal bahas itu di akhir. Kemudian ada mekanisme aliansi vault, di mana kalau misalkan kita purchase pack si R4 atau R5 itu bisa ngenonaktifin si gold yang kita spend itu biar langsung masuk ke berangkas. Mungkin ini tujuannya untuk event dadu ya, dan aku nggak bisa nyontoin sekarang karena aku bukan R4 R5. Kalian bisa ulik sendiri kalau misalkan kalian adalah pengurus aliansi. Kemudian ada Pompei Glory Liga, kita bisa lihat siapa aja member yang terdaftar di Battlefield. Lalu ada Supply Recall, menambahkan jadi Hero Elite Badge itu bisa ditukar. Kemudian other bug fixes dan optimization. Oke. Berarti sekarang kita ke Pompei Liga dulu, di mana Glory Liga di sini biasanya kita lihat aliansi-aliansi itu di quest misalkan. Nah, biasanya kalau kita klik si gambar atau lencana si goldnya itu bakal muncul aliansinya. Tapi sekarang kita bisa lihat siapa aja anggotanya ya yang tergabung. Wah, ini mungkin plus minus sih. Kalian bisa lihat aja anggota-anggota siapa yang ikut di sana. Kayak begitu aja untuk Glory Pimpa ya. Oke lah, Glory Pipa boleh lah. Kemudian selanjutnya ada event yang ini kan, event baru. Nih kita bisa lihat di sini ada Odysseus Returns di hari Sabtu ini ya. Ada squad skin baru Cyclops. Kita cek dulu. Ini kalau aku lihat tadi efeknya ini lumayan bagus. Efeknya kayak ini ya, kayak grok kok nggak salah nih. Lumayan lah. Ini merupakan squad skin yang cukup refreshing lah melihat orang zaman purba dan ada Ogre Cyclops di Battlefield. Cukup menarik. Kemudian ada kunci. Nanti kita bakal lihat si kendaraannya. Kemudian ada Odysseus, di mana hero skin dari Void Warden ya. Jadi kayak orang Roma kah? Ya, ini adalah skin biasanya dan ini adalah skin Void Warden-nya. Apakah skillnya ada yang di buff? Nggak ada ya. Hanya infantry squad HP plus 2%. Dan tampilan Roma ini, Kaisar Roma ya. Bagus nggak? Oke-oke aja. Background-nya bagus sih. Kemudian selanjutnya ada lagi. Nah, ini yang nanti kita bakal lihat terakhir. Kemudian kita cek dulu ada kendaraan baru, di mana kita cek aja di workshop, kita cek di mobil, tuker mobilnya di paling kanan. Di sini ada Sale of Life. Kendaraan spesialisasi infanteri nih, infantry squad attack 3,5. Kalian bisa lihat sendiri nih apa yang naik nih, buffnya yang ada di sini kalau misalkan kalian dapetin ini. Dan katanya ini merupakan kendaraan yang cukup mewah katanya ya, ada yang bilang seperti itu. Ini tampilannya kalau kalian punya nanti
Seperti itu untuk vehicle. Kemudian ada shelter baru. Kita cek skins. Kemudian shelter ya. Di bagian bawah sini untuk yang gold atau legendary kita bisa dapat shelter into the clouds. Ada infantry squad damage reduction plus 2%. Ada HP plus 3%. Dan temanya adalah pesawat terbang. Ini merupakan tema yang cukup menarik dan cukup refreshing. Kelihatannya lebih colorful lah. Sancho untuk yang epicnya atau yang elitnya kita punya juga, yaitu ada mana nih? Kita cek dulu ke bawah. Nah ini ya, Building Block Tail. Ini tampilannya bagus sih, kayak toko Lego mainan ya, tapi sayangnya buffnya kurang bagus. Ya itu untuk skin. Relocate nggak ada apapun. Yang lain efeknya belum ada lagi selain daripada yang tadi ya. Terakhir kita cek untuk beast ya, dimana ada dua beast physical tipe secret yang baru. Ini beneran Doomsday kalau aku katakan cari duit jajan nih dari para whale ya. Apakah lebih bagus? Jelas lebih bagus daripada yang lama ya. Misalkan Hammer Pangolin kita compare dengan Dirgewing. Dirgewing ini adalah Beast Garrison, upgradean lagi daripada Pangolin, dimana damage-nya jadi konstannya di 700% per 6 detik dari yang 600 ya kondisi normalnya, dan dari 900 garrison sekarang 1050, naik 150%. Dan setiap kali menggunakan skill ini biochemical beast damage-nya bertambah sebesar 2% dan bisa nge-stack sampai 10 kali, berarti maksimal 20 kali. Dan kalau udah maksimum si stacknya, dia bakal nge-trigger counter attack yang akan memberikan damage kepada target 200%. Tidak dijelaskan kalau si stack 20%-nya tadi bakal ngereset lagi ya. Berarti dia tetap 20%. Dan kalau udah maksimal dia bakal terus-terusan mengaktifkan 200% skill multiplier ini. Dan ketika dipakai sebagai leader, si beast ini menambahkan squad damage reduction squad kita ya sebesar 5%. Ini bagus sekali. Bagus sekali nambahnya. Apakah lebih banyak dibandingkan dengan yang Hammer Pangolin? Nanti kita bahas semua skillnya dulu. Kemudian skill 2-nya di sini damage-nya 270% dan memberikan crit damage 20% untuk attack yang ini, attack Skyrending Tail active skill yang ini. Kemudian target combo kita, musuh kita berkurang sebanyak 60 selama 3 detik. Lumayan. Kemudian ada ketika rally dan garrison, counter damage-nya naik 20% dan attack dan defense dari pasukan kita itu atributnya naik sebesar 450%. Kemudian ketika nge-trigger critical hit, maka critical damage kita nambah 2% dan bisa terus nambah terus sampai 30% maksimalnya. Setiap kali critical hit ya. Berarti itu lumayan. Itu efek yang baru dibandingkan dengan yang sebelumnya. Dan yang terakhir adalah ketika lagi garrison, leader skill punya 100% chance buat nge-trigger additional effect. Efek tambahan tergantung support biochemical beast yang dibawa. Elemennya apa? Misalkan si Dirgewing ini kita partnerin sama another physical, misalkan dipartnerin sama Pangolin, maka kita memperoleh counter 200 selama 3 detik. Kalau misalkan kita bawa yang fire, misalkan macan atau kuda, kita akan memberikan detonate kepada musuh, yang mana si detonate-nya itu akan meledak 1 detik setelahnya kepada target dengan memberikan 220% skill damage ya di situ. Kalau corrosion 240% selama 3 detik. Bukan selama sih. Selama di sini kan ada yang 240. Kalau yang ini 240% over 3 second. Berarti 80 gitu ya si cara bacanya. Kalau over dibagi 3 sama 3 detik memberikan damage 240% gitu ya. Kemudian untuk grass gains a shield ya, memberikan shield 220% selama 3 detik. Ini merupakan beast physical yang mantap sih menurut aku, walaupun aku nggak tahu cara dapetinnya. Tadi kita lihat adanya yang ini sih, Celestial Eyed Lion di event Odysseus tadi, dimana efeknya mirip-mirip aja sama yang Dirgewing seperti biasa, tapi dia fokusnya lebih ke combo ya. Tuh, dia bakal ada stack limitnya, triggernya pakai combo dan sebagainya di sini.
kita bisa cek aja, mirip-mirip aja sih sama yang tadi. Untuk Omnivision passive skillnya sama, cuman kalau misalkan pakai yang physical, kombonya yang naik 200 bukan counter ya. Tinggal ganti counter jadi combo. Itu untuk yang Celestial Eyed Lion. Untuk bagian supportnya kita cek dari sini aja. Dimana, nah ini kalau misalkan jadi support juga bagus, walaupun kayaknya nggak ada yang cukup kaya, atau misalkan ada yang Sultan bawa leadernya Hiro Machan ini, terus supportnya Hiro Machan ini juga. Itu mind blowing ya. Siapa yang pakai ini buat support, tapi sebagai support juga dia nggak kalah bagus, dimana 220% si follow up damage-nya diberikan, crit damage-nya nambah 20%, counter damage-nya minus 15% selama 3 detik. Ini kayaknya yang penting buat dibaca sih oleh whale aja sih ini, yang mana aku bilang nggak ada salahnya. Dan apakah sebagai catatan, untuk biasanya kok untuk garrison atau rally itu si beast yang rare ini kurang efektif biasanya, apalagi dipasangin sebagai support ya. Seperti yang kita tahu, misalkan Pangolin dipasangin sama si Gayadir, itu support damage-nya cuman aktifnya 50% chance-nya. Tapi karena ada ini, itu menjadi pilihan yang cukup meningkatkan chance yang tadi ya, yang 50% jadi bisa meningkat tuh karena ada efek-efek dari ini. Ini sangat bagus kalau misalkan Anda mau bawa yang rare sebagai support. Tapi kalau enggak pun, biasanya di tingkat atas tuh kalau misalkan mereka tahu dan baca si support skillnya seperti apa, mereka nggak akan bawa rare itu sebagai support, tapi bawanya yang kayak Armor Titan, Knife Head, atau seperti yang bukan rare nih. Sekarang lagi puncaknya kalau misalkan Biochemical Beast itu si supportnya pakai Agnologia ya, karena si supportnya nggak ada chance 50%, langsung aktif tanpa perlu chance. Jadi rare yang bukan physical itu kurang bagus sebagai support. Tapi kalau misalkan yang physical mau dijadiin support itu bisa, walaupun mahal. Lebih baik dipasangin dengan yang tidak rare kayak gitu. Untuk pengetahuan tentang beast ya. Apakah ada buff lagi di atasnya? Nggak ada ya. Tapi ini kalau misalkan di-compare dengan yang sebelumnya, jelas lebih tinggi. Untuk dari skill 2-nya naik sekitar 30%, efeknya juga ada crit damage nambah 20% tuh, bedanya lumayan. Kemudian di bagian atas, di bagian skill 1-nya lumayan, kalau misalkan jangka panjang lumayan kerasa ya ini. Apalagi ada efek tambahannya nih, kalau yang ini 20% maksimum si attack. Nah, kalau yang ini 20% damage yang nambah. Wah, ini jadi hal yang lumayan lah. Kalau misalkan Anda melawan whale jadi lebih KO lagi. Tapi kalau misalkan di battle tingkat tinggi ini, ya bisa dilihat lah nanti performanya gimana. Kalau misalkan skill 3 sih yang paling penting, untungnya dia bedanya hanya 50%, walaupun ada beda ya si damage bonusnya di sini. Combo damage 30% maksimalnya kalau nge-trigger combo. Kalau yang ini crit, mereka fokus ke crit dua-duanya ya. Sementara itu untuk yang supportnya jelas lebih bagus yang baru sih, karena ada efek-efek baru nih. Detonate, Corrosion Shield ini bisa nge-trigger efek dari support kita nih. Ya, seperti itu untuk beast ya. Ada yang bilang ular ya sebagai beast terbaru untuk rare, dan ternyata bener ular terbang. Dan kalau misalkan kalian notice ini seperti Aduh, Kaiser. Sudah aku duga sih bakal muncul beast-beast kayak gini. Mungkin terinspirasi dari sana. Ya. Jadi kayak gitu untuk update kita pada hari ini, dan kita bakal lihat video selanjutnya mengenai war, atau aku bahas tentang Hero Louis dulu atau Pompey, dan perbandingan hero yang baru di performanya kayak gimana. Nanti kalian bisa pilih video mana duluan yang rilis, tapi kemungkinan bakal lihat lagi G1 War Tower ya. Jadi thank you, kalau kalian suka boleh like, kalau kalian kurang suka boleh dislike, kalau kalian tertarik buat subscribe, and we'll see ya on the next video. Aku Han Kun, say goodbye. Bye.